tusyrik billah. Ini kan suatu nasihat Luqman kepada anaknya agar anak tunduk taat kepada orang tuanya. Dibacakan surat Luqman. Ini penting, ini tafaul. Jadi ketika ibu mengandung dalam kandungannya umur 120 hari, ini supaya mengadakan acara, ada yang mengatakan walimatul hamli, ya, walimah kandungan. Ini yang diisi dengan doa-doa agar anak yang dikandung betul-betul menjadi baik. Di sini guri, ini bukan guri ya, ini ya. Kurang NN-nya saya terhapus. Nguri-nguri atau melestarikan tradisi. Nguri-nguri. Ini. Jadi bukan guri uri, bukan, tapi nguri-nguri. Kalau bisa kita terjemahkan melestarikan tradisi yang baik. Apakah boleh? Nah, ini. Lain darah tentu lain pula tradisi dan kebiasaannya. Bagaimanakah sebaiknya sikap yang diambil oleh umat Islam dalam menghadapi hal ini? Apakah tradisi itu dibabat habis semua ataukah dilestarikan? Dalam hal ini ada sebuah hadis, bukan hadis ya, Imam Ibnu Muflih Al-Hambali menyatakan, wa qala Ibnu Aqil fil funun la yambagi al-khuruj min adatin nas illa fil haram fa inna rasula taraka al-ka'bata wa qala laula hadatsanu qaumika al-jahiliyah. Wa qala Umaru laula ayyuqala Umar zada fil Qur'an la katabtu ayat tarjumi wa taraka Ahmadu ar-rak'ataini qabla maghrib li ingkari nasra wa dzakara fil fusul an rak'atain qabla maghrib wa fa'ala dzalika imamuna Ahmad tsumma tarakahu bi anqala ra'aitu nasa la ya'rifunahu wa kari Ahmad qada al-fawaid fi musaid wa qala akhafu aytadabi ba'du man yarahu. Ini semuanya hanya karena tradisi. Ya. Di situ ada keterangan di sini ya. Imam Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Funun, tidak baik keluar dari tradisi masyarakat kecuali tradisi yang haram. Karena Rasulullah telah membiarkan Ka'bah dan berkata, Ka'bah dulu itu ketika dibangun Nabi Ibrahim itu lengkap. Ya, kemudian pada Kanjeng Rasul dibangun, orang Quraisy membangun itu kekurangan bahan baku. Akhirnya hanya 2/3 yang dibangun. Yang 1/3 dibiarkan, yang sekarang dinamakan Hijr Ismail. Dibiarkan saja, tidak digenapi. Nah ini apa alasannya di sini? Dawuhnya Kanjeng Nabi, seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah. Sayyidina Umar berkata, seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah Al-Quran, aku akan nulis ayat rajam di dalamnya. Nah, ini. Umar menambah Al-Quran, aku akan, ya ini kata-kata para sahabat yang lain. Jadi seandainya kamu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah. Kanjeng Nabi begitu, otomatis Ka'bah akan disempurnakan. Ini Kanjeng Nabi khawatir, ya, khawatir. Nah, ini jadi dibiarkan begitu. Seandainya, nah ini, kamu tidak baru meninggalkan jahiliyah, ini pasti akan saya bangun dengan lengkap. Karena tradisi itu supaya tidak melukai pada konsep apa yang telah dijalankan oleh leluhurnya. Nah, ini. Hal itu ya enggak apa-apa, masalahnya hanya tradisi saja, tidak sampai timbul keharaman. Kita lanjutkan dalam kitab Al-Fusul
disebutkan tentang 2 rakaat sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya namun kemudian meninggalkannya dan beliau berkata, aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha sholat di mushola pada waktu yang dilaksanakan sholat Id. Jadi ini tidak apa-apa sebenarnya ya. Cuma khawatir, kadang-kadang para ulama ini khawatir sesuatu itu kalau dilestarikan pada itu tidak apa-apa, nanti dianggap itu suatu yang diwajibkan atau suatu yang muakkad. Nah ini sholat qobliyatul maghrib ini Imam Ahmad meninggalkannya. Mengapa? Jangan-jangan nanti itu dianggap muakkad atau dianggap yang harus, padahal waktu sudah mepet. Mengapa kok harus sholat qobliyatul maghrib? Nah ini waktunya sedikit sekali ya, sedikit sekali. Nanti kalau saya wudhu kemudian bersuci yang lainnya terus salat sunnah, nah ini nanti waktu maghrib habis, tidak cukup. Nah misalkan begitu, akhirnya Imam Ibnu Hanbal meninggalkannya agar supaya nanti kemungkinan tidak dianggap itu yang harus. Nah, ini. Dan seterusnya. Kemudian ini saya lanjutkan, ya saya potong saja. Tradisi Mupati dan Mitoni. Ini tadi sudah saya saya singgung sedikit. Nah, ini. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Ibrahim yang mendoakan anak cucunya yang masih belum lahir. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ibrahim mendoakan wa min dzurriyyatina yang belum lahir, sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Kita tahu nabi-nabi semuanya hampir keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua itu adalah dari Nabi Ibrahim. Ini doa dari Nabi Ibrahim. Nah ini. Al-Quran juga menganjurkan agar kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah ini doa di mana supaya kita dapat keturunan. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, anak yang akan dilahirkan itu sudah umur atau masih umur 120 hari. Itu sangat penting. Ayat ini tadi saya bacakan ayat falamma athqalat da'awallaha rabbahuma dan seterusnya. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwasanya seorang perempuan ketika mengandung mengalami 2 fase. Yang pertama fase ketika kandungan terasa ringan, yaitu waktu umur kandungan kurang dari 7 bulan. Oleh karena itu masyarakat Jawa mengadakan tradisi ngapati atau 4 bulanan. Kenapa dipilih ketika waktu kandungan berusia 4 bulan? Dikarenakan pada waktu itu Allah mengutus malaikat meniupkan ruh kapan janin kepada janin. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi isinya. Nah, dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya proses pembentukan janin dari mulai pembuahan sel telur oleh sperma hingga ditiupkan roh adalah 3 kali 40 hari. Nah, 3 kali 40 hari atau 120 hari, dan itu semua dengan 4 bulan. Jadi supaya diberikan catatan kebaikan dalam rezeki, umur, amal, dan keberuntungan. Fase yang kedua adalah ketika kandungan terasa berat. Nah ini setelah itu 4 bulan 40 hari ketiga itu merasa fase kandungan terasa berat, yaitu ketika kandungan
sudah berumur 7 bulan. Dikarenakan pada umur kandungan 7 bulan ini janin sudah berbentuk secara sempurna. Nah ini termasuk ini kamu harus tahu, janin itu minimal umur 6 bulan dari pertemuan suami istri. Nah itu dimungkinkan pertemuan sampai 6 bulan itu sempurna. Misalkan enggak, apabila dari perkawinan janin kurang 6 bulan kok sudah lahir sempurna, jelas ini dari tidak tidak halal. Nah itu ya, mesti pranikah sudah dicoba ini ya. Nah, ini kalau kurang berapa hari, kurang 6 bulan. Sebab ini 7 bulan ya, menginjak 7 bulan baru sempurna. Ini biasanya kalau air 7 bulan itu sangat masih harus diopen dan seterusnya, karena ya masih bagaimana, mestinya yang kuat umur 9 bulan, yang biasa adalah umur 9 bulan itu baru lahir. Kalau 7 bulan ya sudah sempurna. Tapi kalau 6 bulan atau 5 bulan kok lahir dan sempurna, nah ini disangsikan itu ya. Kemudian kita lanjutkan, mendoa terbentuk sangat sempurna. Karena itu masyarakat Jawa mengadakan tradisi mitoni, tingkepan, dengan tujuan mendoakan janin supaya dijadikan anak yang soleh, juga mendoakan janin dan ibunya supaya diberi kekuatan dan kesehatan. Ini biasanya memang betul, orang tua ketika istrinya mengandung ya, istrinya mengandung, entah itu ayahnya janin atau ibunya janin, itu misalkan berbuat dengan yang sangat-sangat dipuji, misalkan dalam keilmuan, tradisi, misalkan ketika ibu mengandung, ayahnya janin itu selalu deres Al-Quran, seneng dengan baca Al-Quran, selalu deres, nanti anaknya biasanya seneng dengan Al-Quran, atau ayahnya seneng dengan keilmuan, seneng tulis menulis membuat artikel atau tulis menulis apapun, nanti anaknya biasanya juga akan menjadi anak yang suka nulis menulis. Kok ayahnya ketika itu yang diangan-angan diingini pondok pesantren, sowan-sowan kepada kiai dan seterusnya, anaknya nanti akan menjadi anak yang berilmu. Kami itu punya keponakan yang sekarang sudah jadi profesor di NTB sana. Itu ketika ayah ibunya ketika ibunya mengandung, atau ketika masih manten nyar ya Bang Ane, masih manten nyar, itu seneng sowan-sowan kepada kiai. Pokoknya sowan kiai, entah sampai ketika dulu itu ya belum semakmur zaman sekarang ya, masih cari uang itu sulit, nekat ingin sowan kepada panjenenganipun Kiai Makrus Pondok Pesantren Lirboyo, atau Kiai siapa itu, Kiai Abdul Malik bin Ihsan Jampes, itu selalu pakai sedongkel berduaan, padahal jaraknya berapa kilo dari rumahnya, itu ada sekitar 30 kilo. Ini istrinya dalam keadaan mengandung, dia pokoknya suwan pada kiai-kiai itu, yang dianggap beliau-beliau itu adalah orang yang menjadi panutan dan orang yang soleh. Akhirnya betul anaknya sekarang menjadi orang yang berilmu dan menjadi puncaknya jadi profesor. Betul itu, ibunya ketika mengandung atau senang dengan pada kiai. Lah ini proses, ini adalah tradisi ini dilestarikan dan ini tidak melanggar syariat.
Yang terakhir ya, supaya tidak lama-lama ya, kami terakhir saja, al-muhafadzah 'alal qadimus sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nanti bisa dibaca sendiri ya itu ya. Menjaga, mempertahankan tradisi yang masih relevan dan mengambil hal yang baru yang lebih baik. Tradisi yang baik hendaknya diambil, jangan dibuang. Kemudian ambillah yang lebih baik dan lebih aslah untuk mempertahankan tradisi dan memperbaiki tradisi-tradisi yang dikira kurang sempurna. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai. Untuk tema yang kedua dengan judul Peta Pergerakan Islam akan disampaikan oleh Ustadz Syukran Ma'mun. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa bil huda. Yang sangat kami hormati dan senantiasa kami harapkan keberkahan doanya beliau Romo Kiai Muhammad Wildan Salman beserta seluruh dzurriyyah. Yang kami hormati para asatidz pesantren Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Quran, para mas-mas santri semuanya, sungguh merupakan kebanggaan tersendiri kami diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan panjenengan semuanya. Kami ini merasa bagaikan lilin kecil yang harus memendarkan cahayanya, sementara banyak lampu-lampu listrik dengan tegangan tinggi bersinar dengan begitu terangnya. Itulah ibarat saya di hadapan panjenengan semuanya. Mana Mas? Sudah? Kalau tadi beliau Yai Mukhlis Dimyati, mohon maaf beliau belum diperkenalkan oleh Mas Irfan tadi. Beliau itu salah satu ustadz di Muallimin Hasyim Asy'ari pesantren Tebu Ireng, sekaligus beliau dosen di Ma'atali. Aktivitas beliau di keilmuan, beliau juga hafidz sama seperti panjenengan semuanya, dan beliau adalah musyokheh Bahsu Masail pondok pesantren seluruh Jawa Timur. Makanya kalau melihat beliau ini ya sangat terlihat kealimannya, beda dengan saya gitu. Bapak-bapak dan mas-mas, saya mohon izin berdiri saja ya. Terus terang saya ngantuk gitu. Karena bangun tadi jam 3 terus diajak jalan-jalan ke Pasar Apung sana. Masya Allah, biasanya sama dengan sampean, kadang siang tidur lah, ini siang belum tidur. Mohon izin berdiri. Materi yang akan saya sampaikan, di mana ini saya? Dari sini ganggu sana. Dari sini aja. Jenengan pindah. Jangan jauh. Gak apa-apa, podo tahu dadi santri nih. Teman-teman sekalian, ini materi yang akan saya sampaikan. Jadi peta
gerakan umat Islam di Indonesia. Apa sih yang ingin kita bahas dari sini? Jadi materi ini adalah saya ingin mengajak panjenengan semuanya mengenali kelompok-kelompok Islam yang berkembang di Indonesia itu seperti apa. Ini sangat penting. Hari ini ada seorang viral itu di media WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Ada seorang dai Wahabi dari Pamekasan, Madura yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengharamkan Maulid Nabi. Lihat kan? Nah, itu gak tahu ngene Mas. Iya Mas. Oke. Gak bisa sampai nih. Foto desa nih. Teman-teman aja yang operator. Oke. Jadi sekarang ini, mohon maaf, semua yang di sini madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Semalam saya tanya Ustadz Ubaid, itu santri siapa? Ubaidillah. Nah, santri itu NU apa bukan? 100% NU katanya begitu. Oke, yakin NU, Syekh Muhammadiyah minggir dulu. NU. Karena NU, ingat sekarang gempuran dari dalam dan dari luar, faham-faham yang terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu luar biasa, sangat luar biasa. Kalau jenengan di sini aman, nggak bersentuhan dengan yang lainnya. Saya pada tahun 2009 ketika Gus Dur wafat, saya sedang ditugaskan beliau nempat di salah satu markas kadernya Salafi di Indonesia, pas di depan Universitas Indonesia, ya, kampus UI di Depok. Depok itu konone Martapura titik lah. Itu Masya Allah, dana itu miliaran untuk mengkader mereka. Kuliah di UI digratisi, perjanjiannya kalau sudah wisuda dia harus menjadi kader salah satu partai yang mengusung fahamnya faham Salafi. Ustadz Ubaidillah semalam tanya apa bedanya Salafi mbak Muhammadiyah, nanti kita jawab. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, ini biasanya saya pakai di pengkaderan NU. Saya kira nggak usah ya. Selanjut aja Mas. Oke, ini tujuannya. Jadi materi ini tujuannya adalah satu, untuk memahami peta gerakan umat Islam di Indonesia. Dua, agar kita bisa memahami dan mengidentifikasi kelompok di luar kita. Penting ini, penting. Kita ini kadang husnudzon, wah pokoknya Islam podo ae, padahal nggak sama, nggak sama. Untuk mengetahui posisi kita di antara sekian banyak kelompok umat Islam itu bagaimana? Contoh, ada partai namanya PKS, itu sama nggak ya dengan kita? Nah, misalkan gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, jadi begini, organisasi Islam itu, mohon maaf ya, saya biasa Jawa tadi kalau saya menyebutkan sampean dengan re misalkan ojo tersinggung nggih. Jadi organisasi Islam di Indonesia itu re ngono ya, dibagi dua. Ada organisasi yang produk asli, lahir, terbentuk, berkembang di Indonesia. Ada organisasi yang lahir, terbentuk dari luar, kemudian dibawa ke Indonesia. Ini contoh-contoh Islam yang berkembang di Indonesia. Islam yang berkembang di Indonesia. Saya nggak tahu di wilayah sini ini ada apa enggak. Jamaatul Khairat ada enggak? Enggak ada, nggih. Muhammadiyah ada. Al Irsyad enggak ada. Persis NU ada. Semalam kami di mobil waktu hadir haul itu
guyonan. Bener tak wong sekumpul ku akeh wong NU nih. Lah di sepanjang jalan kami tidak melihat banser gitu. Ono banser bisa dihitung jumlahnya gitu. Kalau di Jawa Timur, hoas acara gini bansernya ribuan. Yes. Yes. Al-Wasliyah ada enggak? Nahdlatul Wathon. Ini NTB biasanya. Wahidiyah. Yang Jombang itu kota kecil, Rek. Kota kecil, tapi di kota kecil itu lahir 4 organisasi yang fahamnya agak beda. Pertama NU itu di Jombang pusatnya, Wahidiyah itu juga Jombang, antar pojok gitu. Yang ketiga LDII. Ada? Ada ya? Nah, nanti boleh tanya, LDII itu gimana sih Pak? Nah, FPI ada? Oke. Panglima demonya FPI pertama itu kakak kandung saya. Ya, ya, saya ini orang Palembang, tapi hidup di Kediri kemudian di Jombang, nah terus kecantol cewek Jombang gitu. Yes. MTA, Gavatar, oke. Ini dulu yang saya jelaskan karena ini penting. Karena ini penting agar jenengan paham kalau di Jawa yang paling berperan di Jawa dan di Sumatera, di Kalimantan sekali lagi saya kurang begitu paham. Yang pertama NU Muhammadiyah. Apa sih bedanya NU dengan Muhammadiyah itu? Apa Muhammadiyah itu bermadhab apa tidak? Kalau jenengan tanya orang Muhammadiyah, apa bermadhab apa tidak? Jawaban mereka rata-rata bermadhab. Tapi cara bermadhabnya beda dengan NU. Nah, kalau NU dalam fikih madhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi kita suruh milih salah satu dulu, gitu kan. Tapi kalau Muhammadiyah bebas. Bebas. Itu bedanya Muhammadiyah dengan Wahabi. Nah, Ustaz Baitillah semalam tanya saya. Wahabi dengan Muhammadiyah itu bedanya di sini. Sama-sama gerakan untuk pemurnian tauhid, tapi di dalam pengambilan hukum itu berbeda. Kalau Wahabi itu identik, biasanya pengambilan hukumnya itu mesti tidak lepas dari 3 tokoh yang dimilikinya. Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab atau tokoh-tokoh salaf yang sekarang, nanti di belakang ada. Tapi kalau Muhammadiyah itu bebas. Itu bedanya. Nah, yang ketiga yang paling banyak LDII. Ini LDII pusatnya itu di Kediri, pusat pemerintahannya di Kediri, tapi lahirnya di Jombang. Satu hari, nah ini pentingnya materi ini. Satu hari saya itu pernah rapat, ya jelek-jelek ini saya ketua NU juga gitu. Saya rapat waktu itu dengan ketua umum PBNU. Saya ketemu dengan salah seorang pengurus NU begitu. Beliau menjelaskan tentang LDII. Saya jawab, LDII itu sesat Pak. Dia nggak terima. Loh, kata siapa LDII itu sesat? LDII itu bagus. Gini. Saya bilang, enggak, LDII itu sesat. Apa bukti kesesatan LDII itu apa? Jadi kalau sampean ketemu dengan orang LDII Mas, LDII itu dia ya 3 hal. Musnad, muttasil, mangkul. Ya, apa? Musnad, muttasil, mangkul. Musnad artinya keislamannya sampean, ilmune sampean itu harus bersanad dengan pendirinya LDII. Nah, gak sah kabeh Islame guys. Lah sampean nggak tahu ketemu dengan pendirinya LDII kan? Nur Hasan Lubis itu. Dipanggil Madigol gitu. Itu
Ya mondoknya di Mekah tapi belajar dukun di sana. Pulang, wah pengikutnya banyak, tapi ya main dukun gitu. Itu musnad, jadi harus ada sanadnya. Tapi ketika jenengan ketemu orang LDI tanya, di LDII katanya syaratnya harus musnad. Jawaban dia, nek dia jujur, iya. Tapi coba tanya dia, sanadnya Nur Hasan itu seperti apa? Dia akan cerita, oh silsilah sanadnya itu dulu dari Mekah ketika pulang itu naik becak, ketinggalan di becak, hilang. Iya, ini gak guyon nih rek, tenanan nih. Jadi sanadnya, sanad keilmuannya Nur Hasan itu pendiri LDI itu ke bawah becak katanya. Tapi kalau kita belajar Islam harus bersanad dengan Nur Hasan. Nah ini satu, ini wis bermasalah. Kalau mereka mau jujur, wong orang Islam itu sebegini banyak, kok yang sahanya yang punya sanad dengan mereka. Satu. Yang kedua silsilah, muttasil, nyambung. Jadi kalau sampean nggak berguru langsung ke sana, tanda nyambungnya itu baiat. Kalau tidak baiat berarti tidak nyambung. Jadi harus datang ke sana baiat, itu berarti muttasil. Awake dhewe kabeh kafir iki. Lho gak mutasil blas ya. Menurut LDI. Mutasil. Yang ketiga jadi musnad, mutasil, terus mangkul. Mangkul itu pemahaman terhadap ilmu itu harus dinukil, diambil dari pemahaman mereka. Makanya dalam LDI gak ono kok ini menurut Imam Syafi'i, ini menurut Syekh Abu Bakar Syato, ini menurut enggak. Jawaban dia ini menurut Syekh Nur Hasan. Iya. Ngaji tafsir ayat ini ditafsiri gini yang dipakai menurut Syekh Nur Hasan. Kenapa? Karena ini mangkul. Tiga ajaran ini yang dikembangkan oleh LDII sehingga saya hakul yakin LDI itu sesat. Di dalam LDI ada dua, ada istilah baiat. Kalau sudah baiat wajib taat. Ini sepintas LDI ini. Nanti kalau jenengan ada yang ditanyakan silakan. Ini tapi ingat LDI itu dalam penyebarannya banyak menggunakan gendam. Saya punya tetangga di Sumatera, tetangga gandeng saya, rumahnya gandeng dengan saya. Dia mondok tahfidz di Semarang, di Merabu. Ketika ibunya meninggal, dia dijemput oleh pamannya, kebetulan pengikut LDI. Begitu dijemput dari Semarang, dibawa ke Kediri, di pusatnya LDI. Hanya dikasih minum gitu dok, sakti dia. Semua begitu sampai Sumatera, semua keluarga ini kafir. Dalilnya metu kafir. Nah, itu makanya hati-hati. Saya masih ingat benar guru saya di Lirboyo dulu. Saya dengan Gus Mukhlis ini satu guru dulu di Kediri, di Lirboyo, itu ngajarkan gini, kalau masuk di wilayahnya LDII, kata beliau ini ya, usahakan jangan minum airnya. Misalnya jenengan silaturahim ke orang LDII yang mungkin ada konflik dengan kita, jangan minum air yang disuguhkan, karena biasanya mereka menggunakan itu untuk menaklukkan kita. Pun sepintas saja. LDI, FPI, kalau FPI halus sunnah. Bedanya LPI itu jelas, kelaminnya jelas. Syafi'i, Asy'ari, jelas. Kalau kita NU 4. FPI, makanya teman-teman NU garis lurus itu gandengnya ke FPI. Karena bagi mereka jelas. FPI itu jelas. Jadi sekalipun kita nggak cocok dengan gerakan harokah politiknya, kita tidak boleh mengatakan FPI itu sesat, nggak boleh. Karena sebenarnya FPI itu ya sama dengan kita, cuman garis kebijakan politiknya yang berbeda dengan NU secara struktural, gitu aja. MTA ini pusatnya di Solo. Ini gerakannya masif di wilayah Sumatera. Dia menggunakan media radio dulu sebelum COVID.
imam besarnya itu namanya Syekh Sukino. Loh, asli ku namanya Bang Sukino memang. Lho wong Jawa rek Sukino, Syekh Sukino. Syekh Sukino ini masif. Jadi dia sangat sangat tekstual. Sangat tekstual. Nah, kalau saya mengatakan lebih Wahabi daripada Wahabi. Karena dia memahami Al-Qur'an hanya dari terjemahan. Dari terjemahan kemudian ditafsiri sendiri gitu. Ahli tafsir lah. Tafsiri sendiri. Ini MTA. Tapi ketika Covid namanya Syekh Sukino itu wafat. Wah, di media rame. Mohon doa semoga beliau Syekh Sukino wafat, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya gitu. Saya jawab, nggak bakalan nyampe. Kenapa? Karena dia sebelum mati itu sudah memfatwakan mendoakan orang mati itu haram. Lah kok ketika mati minta didoakan ini kan ya. Itu MTA. Tapi ya alhamdulillah seiring dengan kematian Syekh Sukino, MTA juga mati kayaknya ini. Jadi, alhamdulillah Bapak. Yang ke-13 Gavatar. Ini sempat viral kira-kira 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Jadi Gavatar itu punya nabi baru namanya Syekh Musotik. Nah, ini dari Jawa Barat. Jadi Musotik ini pinter, kemudian semedi di atas Gunung Sindur, mendapatkan ketemu dengan malaikat Jibril, mendapatkan wahyu, menggabungkan ajaran Al-Quran dengan Injil. Nah, lahirlah, saya nggak tahu kitabnya itu apa, karena kebetulan rumah saya itu gandeng dengan rumahnya ketua Gavatar Jombang. Jadi saya ketua NU, dia ketua Gavatar gitu. Jadi gabungan antara Injil Kristen dengan Islam gabung. Sholat 5 waktu gak wajib, tapi sholat malam wajib. Alasannya satu-satunya sholat yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran hanya sholat tahajud. Kata dia. Sing bener piye jenengan lebih tahu. Ini Gavatar. Ini sempat viral karena waktu itu Musotik memfatwakan semua pengikut Gavatar harus hijrah ke Kalimantan. Yang jelas bukan sini ya, Pontianak apa mana gitu ya. Mana Pak? Oh enggak, pindah ke Kalimantan semuanya, tapi akhirnya dibakar oleh masyarakat situ, akhirnya kembali lagi ke Jawa. Setelah itu Musotik di penjara, nggak tahu sekarang sudah keluar apa belum. Kalau nggak salah vonisnya 4 tahun waktu itu. Jadi nabinya Gavatar ini sudah di penjara sekarang. Selain ini, masih banyak organisasi-organisasi yang lahir dari produk asli Indonesia. Baik yang organisasi memang gerakannya itu ke politik, atau wilayahnya itu kebangsaan, atau faham melewati makam Syekh Abdul Hamid ya. Kata teman-teman ini dulu dihukum mati atas fatwa Syekh Arsyad gitu. Saya tanya, ada pengikutnya nggak di sini? Nah, kata teman-teman, alhamdulillah nggak ada. Itu beda kalau di Jawa. Di Jawa, aliran-aliran tasawuf falsafi, ya kayak sejenis Wihdatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya, itu banyak. Ono aliran hakikotan, ono aliran kejawen, ono aliran gatoloco, itu Islam. Nek gak diarani Islam ngamuk-ngamuk deh. Tapi nek kon sholat sing wajib sembahyang, sholat gak wajib. Sembahyang bisa dilakukan dengan cara apapun, yang penting ingat kepada Allah. Itu keyakinan mereka ya. Banyak ya, termasuk Wahidiyah kalau di Jawa besar. Orang yang baca sholawat sambil nangis-nangis, sambil jerit-jerit itu nggak ada di sini ya. Fafiru
fafirru ilallah gitu. Biasanya di anggotanya itu di mobilnya ada tulisan fafirru ilallah. Itu Wahidiyah. Itu dulu NU. Tapi karena punya aliran tasawuf yang beda dengan NU, akhirnya pisah dari NU. Oke, waktu kita sangat terbatas. Nanti kalau ada organisasi lain mungkin bisa disampaikan. Ini organisasi yang lahir asli produk Indonesia. Orang luar negeri ngimpor ke Indonesia. LDI ini kuat di luar negeri. Kuat dia. LDI itu kuat. Mana? Oke, lanjut Mas. Nah, ini organisasi transnasional. Artinya organisasi Islam yang lahir di luar negeri tapi berkembang di Indonesia. Ada Aswaja ini paham, bukan organisasi ya. Ingat, Aswaja itu paham, bukan organisasi. Organisasinya ya banyak. NU itu organisasi yang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada organisasi yang lain ya. Kemudian Wahabi ini juga paham. Jadi kalau sampean tanya Wahabi itu di mana kantornya? Enggak ada. Oh coba jawab, Wahabi itu kantornya itu ning Mekah sebelah Masjidil Haram. Enggak ada. Wahabi itu paham, Rek. Bukan organisasi. Bukan. Salafi juga paham, bukan organisasi. Organisasinya bisa bentuk apapun. Nanti di bawah kami jelaskan. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, jauhlah. Ini pusatnya di Magetan. Syiah Ahmadiyah. Lanjut Mas. Kalau waktunya habis tolong dihilangin ya. Pertama Wahabi. Wahabiyah adalah sebuah sebutan bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd. Ini sejarahnya panjang. Kalau pengen ngerti tanya Mas Irfan. Aliran ini adalah sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras atau puritan. Puritan itu pemurnian, Rek. Jadi, nah di bawah ini selalu mengajak agar umat Islam konsentrasi pada 4 hal. Ingat, ini hati-hati banget. Apa aja ajarannya? 1, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun nek ono masalah di YouTube lah apa, mesti mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ungkapan gitu, Rek, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena dia mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan cara pemahaman mereka. Iki sing bermasalah. Kalau kita sebenarnya juga berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi di dalam memahaminya kita menggunakan pemahaman salafus sholih. Itu bedanya. Kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang mereka pahami, ini masalahnya. Yang kedua, pemurnian akidah dari syirik. Ya, Wahabi mengenal ada syirik asghar, ada akbar, ada macam-macam. Ya. Di sini, ya, pemurnian akidah dari syirik dalam bidang akidah. Indonesia ini sebenarnya sudah kecolongan dari paham Wahabi. Kalau kalau sekolah KB ya. Di sekolah-sekolah yang pakai buku Kemenak itu, terbitan Kemenak, Kementerian Agama, itu biasanya tauhidnya menggunakan tauhid uluhiyah rububiyah, asma wa sifat. Ikut tauhid Wahabi itu. Bukan tauhidnya Asy'ari Maturidi, bukan. Ikut tauhid Wahabi. Jadi kalau sampean selamat tidak belajar tauhid ngono iku. Iku rububiyah uluhiyah Wahabi itu. Dan itu dipakai seluruh sekolahan di Indonesia. Makanya kemudian ketika Menteri Agama Gus Yakut kemarin, beliau kepingin mengganti buku itu dengan buku produk karya teman-teman dari pondok pesantren. Kemudian menolak peran akal dalam akidah, tekstual lah. Membersihkan ajaran Islam dari segala bid'ah dan khurafat. Ini yang paling banyak.
Termasuk yang lagi viral yang saya sampaikan tadi, banyak yang mengkritik. Ini Rojabiyah ini mulai banyak dikritik nanti. Oh, Rasulullah, nah, mesti banyak nanti gitu. Lanjut. Salafi. Nah, ini apa sih Pak bedanya Wahabi dengan Salafi di sini? Gerakan Wahabi di era modern dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ingat, gerakan Wahabi di era modern itu kira-kira 80-an ke sini. Itu tokoh utamanya Abdullah bin Baz, Sholeh Al-Utsaimin, Nashiruddin Al-Albani, Sholeh Fauzan, Salim bin Hilali, Mukbil Al-Yamani. Nama ini sampean catat, sampean ingat. Sampean kalau lihat di Google, banyak konsultasi agama, fikih, hukum dan lain sebagainya. Biasanya mencantumkan pendapat tokoh ini. Kalau sampean kok menurut Syekh Utsaimin, Wahabi. Wis pendapatnya kaya apa wis Wahabi itu. Saya pernah dengarkan khutbah ketua NU. Ya mungkin dia nggak ngerti mungkin. Itu menurut Syekh Utsaimin. Pikir iki ketua NU kok dalile Utsaimin gitu. Karena dia nggak ngerti bahwa Utsaimin itu tokoh Wahabi. Arek-arek kuliah gitu loh, nggak makalah sing copy paste. Iku rata-rata biasanya ngene iki. Jangan ingat. Jadi dulu Wahabi tokohnya ya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi di era modern 80-an ke sini, ini tokohnya namanya ini. Ya. Mereka adalah penerus ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Materi dakwah yang diangkat oleh gerakan ini pun sama persis dengan Wahabi. Sama, gak ono bedane. Ya. Bahkan ajaran dalil-dalil yang digunakan hampir semuanya merujuk pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi maha gurunya itu Ibnu Taimiyah pemikirannya diadopsi, ya, bahasanya diadopsi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ini menjadi guru besarnya 6 orang ini. Masalahnya sejarah perjuangan dakwahnya Wahabi itu penuh dengan noda darah. Kalau sampean belajar sejarah, membaca sejarah bagaimana Wahabi diajarkan, dipaksakan menjadi satu-satunya paham di Arab Saudi, itu ratusan ribu orang dibunuh. Sehingga citranya Wahabi itu buruk, termasuk di Indonesia. Karena buruk maka Wahabi pengen memperbaiki citra itu dengan mengganti nama yang asale. Sebenarnya dia nggak menyebut dirinya Wahabi, tapi orang menyebut dirinya Wahabi. Yang asalnya dikenal dengan Wahabi, kemudian dia mengganti dengan Salafi. Nama Salafi itu diambil ya karena Ahlus Sunnah dengan Wahabi itu punya kesamaan, yaitu sama-sama mengakui salafus soleh. Salafus soleh. Maka kalau dia menyebut dirinya Salafi, itu agar mengesankan bahwa mereka itu adalah pengikut salafus soleh, ulama yang hidup di kurun abad 1 sampai abad 3. Nah, jadi Salafi dengan Wahabi itu sebenarnya nggak ono bedane, sama saja. Cuman dia bereinkarnasi, merubah namanya untuk memperbaiki citranya. Paham ya? Salafi itu dibagi 3. Ada Salafi dakwah, Salafi sururi, Salafi jihadi. Ya. Dakwah, sururi, jihadi. 3. Lanjut. 1. Salafi dakwah. Gerakan Salafi dakwah merupakan bagian dari paham Salafi, paham Wahabi. Gerakan Salafi baru muncul di Indonesia pada dekade 1980-an. Era Soeharto akhir. Pendekatan 1 tekstual. Tadi ya apa none ayat ya ikut dipakai. Kemurnian akidah tadi itu anti syirik. Akidahnya menggunakan rububiyah, uluhiyah, terus apa itu asma wa sifat itu. Terus apolitik. Apolitik itu artinya dia tidak mau menggunakan politik. Gak gelem masuk Golkar, gak gelem. PDI apa maneh. PKB ya gak gelem. Dia nggak mau masuk politik, nggak mau berpolitik dia. Ya.
Gerakan ini untuk membendung pengaruh Ikhwanul Muslimin. Kalau Ikhwanul Muslimin itu pakai politik penyebarannya. Tapi kalau Wahabi, Salafi dakwah itu nggak pakai politik. Tapi ini kuat di Indonesia ini, terutama Jakarta, Jawa Barat. Jadi dia lawan dari Ikhwanul Muslimin, Syiah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh dan sebagainya. Gerakan ini berkembang secara internasional melalui jaringan guru murid Wahabi dan dukungan penuh pemerintah Arab Saudi. Kalau ada orang haji biasanya membawa buku gratisan itu. Oh, itu buku ini kelompok iki. Banyak itu. Karena dukungan penuh Arab Saudi. Di Jombang hari ini dia membeli tanah seluas 50 hektar. Akan dijadikan basis pencetakan kadernya kelompok ini. Kira-kira jaraknya ya 30 km dari Tebu Ireng. Itu di Jombang. Di sini mudah-mudahan aman. Tokoh sentral gerakan ini, ini Nasiruddin Albani, bin Bas, Syekh Mukbil. Sekarang yang ini. Di Indonesia, di Indonesia penyebaran gerakan Salafi sangat masif, dilaksanakan melalui berbagai media, Roja TV, Roja Radio, Sunnah TV. Saya kalau masuk hotel, ini sering turunin hotel ya. Kalau masuk hotel, yang pertama kali saya lihat itu TV-nya. Kalau sampean masuk Jawa Tengah sampai Jakarta, maka hampir di semua hotel itu TV-nya ini, Roja TV, Sunnah TV. Di WA kadang ada video dakwah itu tulisannya you fit. You fit, itu miliknya ini, miliknya ini. Ya, mulai sekarang haram itu nyebarno you fit itu ya, karena sampean mendukung ini. Ini dakwah, Salafi dakwah. Jadi mereka nggak mau politik. Kalau di YouTube ada tokoh namanya namanya Yahya, tapi bukan Buya Yahya. Kalau Buya Yahya itu Ahlus Sunnah. Dia panggilannya juga Buya Yahya, tapi masih muda. Buya siapa namanya ya? Tapi namanya Yahya juga. Ada lagi banyak kok. Pokoknya yang dakwahnya keras-keras itu rata-rata Salafi dakwah. Dia nggak berpolitik, Oke, lanjut Mas. Sayang sekali waktu kita sampai jam berapa Mas? Wes, sak tekone. Salafi Sururi. Salafi Sururi, nama lain dari Salafi Sururi adalah Hizbiyah. Memiliki kaidah dasar Ikhwanul Muslimin. Ini di Mesir. Kalau yang tadi pusatnya di Arab Saudi. Salafi dakwah itu Arab Saudi. Kalau ini di Mesir. Pengikut setia Abduh dan Sayyid Qutb. Muhammad Abduh ini terkenal pembaharu Islam, tapi pemikirannya ya mirip-mirip Ibnu Taimiyah. Sayyid Qutb itu muridnya. Kalau jenengan baca Risalah Ahlussunnahnya Mbah Hashim itu menyebut nama ini. Mencemooh dan meremehkan Syekh Albani. Jadi musuhnya. Fahamnya sama, tapi cara dakwahnya beda. Kalau Salafi dakwah itu ya wis ceramah tok, enggak mau politik apa mana perang enggak kelak. Tapi kalau ini ya dia musuh dari Al-Albani, bin Bas, Al-Utsaimin. Ini kan tiga tokoh ini tokoh Salafi dakwah. Tiga orang ini. Lah, pengikut ini itu musuhnya ini. Basis Salafi Sururi itu ada di Qatar. Maka Qatar itu musuhan dengan Arab Saudi. Karena sebenarnya fahamnya sama-sama Salafi, Wahabi, tapi cara dakwahnya berbeda. Ya. Tujuan utama kelompok Suri adalah mendirikan dan merebut kekuasaan, ya, mendirikan khilafah Islamiyah, termasuk HTI itu masuk Salafi ini. Jadi jangan terprovokasi kalau ada orang mengatakan HTI itu Ahlus Sunnah, bukan. HTI itu Salafi, tapi Salafinya yang ini, Sururi. Maka kalaupun dia saat ini belum mendirikan partai, pada akhirnya tujuannya merebut kekuasaan, pengen menguasai negara memang. Gitu. Kemudian
kecenderungan mereka kepada pemikiran khawarij, ya. Hal ini nampak pada pemikiran takfirnya, jadi dididik kafir gitu, mengkafirkan seorang muslim dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau kita belajar Ahlussunnah, di Ahlussunnah itu kan pokoknya siapapun yang penting masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tetap dihukumi beragama Islam. Cik ono harapan masuk surga. Tapi kalau ini enggak. Ini enggak. Kenapa? Orang Islam kalau sudah melakukan dosa besar sudah dianggap keluar dari Islam. Ini kan pemikirannya Khawarij. Kalau jenengan pelajari tentang sejarahnya apa itu munculnya Syiah, munculnya Khawarij, akan menemukan ini. Lanjut Mas. Terakhir yang Salafi jihadi. Salafi jihadi merupakan klimaks kemarahan para aktivis Salafi jihadi pada pemerintahan Saudi Arabia. Jadi waktu itu Saudi Arabia kerjasama dengan Amerika untuk membangun pertahanan di Arab Saudi dari permusuhannya dengan Irak waktu itu. Maka Arab Saudi gandeng Amerika. Lah, orang-orang Salafi Wahabi banyak yang nggak terima. Wong Amerika itu negara tauhid, negara kafir, kerjasama. Akhirnya dia keluar, ya, kemudian ya, mengikrarkan diri sebagai musuh Amerika. Nah, tokoh utama Salafi jihadi Usamah bin Laden sudah terbunuh. Ya. Ini pusatnya di Afghanistan. Ideologi gerakan Salafi jihadi. Jadi Usamah bin Laden itu beda paham dengan kita. Beda. Dia Salafi, Salafinya jihadi. Ingat, ketika dengar Salafi berarti sama dengan Wahabi. Yes. Jaringan Al-Qaeda di Indonesia mayoritas alumni perang Afghanistan dan terbagi beberapa daerah. Malaysia itu pimpinan Dr. Azhari sudah terbunuh, Nurdin M. Top sudah terbunuh. Kelompok Serang, Imam Samudra sudah terbunuh. Tapi banyak pecahan-pecahan itu banyak ini. Kelompok Lamongan, Mukhlas masih hidup, Amrozi terbunuh, Ali Imran masih hidup, Dulmatin terbunuh, Makassar, Hamid, Mukhtar ini sudah terbunuh. Lanjut. Jadi ingat, Salafi itu nama lain dari Wahabi. Salafi itu ada 3. Pertama Salafi dakwah, pusatnya ada di Arab Saudi. Ciri khasnya dia dakwahnya tidak menggunakan politik. Acaranya Wahabi tapi dakwahnya tidak menggunakan politik. Salafi yang kedua namanya Salafi Sururi, dakwahnya menggunakan politik, tidak perang. Tujuannya untuk menguasai negara, mendirikan kepemimpinan. Ketiga namanya Salafi jihadi. Was, gentleman nih gue. Gak usah kakean ngomong perang. Jihadi. Ini tokoh-tokohnya. Lanjut Mas. Sekarang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin berdiri di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna dan 6 orang temannya. Sejarahnya panjang, tapi tidak saya ceritakan. Intinya kelompoknya Hasan al-Banna inilah yang kemudian berhasil membunuh Presiden Mesir. Dia berontak kemudian berhasil membunuh Presiden Mesir. Termasuk ketika Husni Mubarak sempat dijatuhkan ini oleh Ikhwanul Muslimin ini, kemudian digulingkan lagi dengan presiden yang sekarang ini. Termasuk kalau sampean belajar kitab ada Fiqhul Islam Syekh Yusuf Al-Qardawi itu disinyalir, itu termasuk pengikutnya Ikhwanul Muslimin. Tapi itu juga masih diragukan karena ini politik ya. IM berbeda dengan Al-Qaeda ya, IM lebih mendukung reformasi melalui jalan damai. IM juga berbeda dengan Wahabi. Jadi kalau Al-Qaeda itu termasuk Salafi yang jihadi. Wahabi ya, IM masuk dalam politik ya, bahkan membentuk partai politik, sedangkan Wahabi anti partai terhadap sifat jaringan sangat fleksibel dan setengah tertutup. Yes. Terakhir, IM masuk ke Indonesia melalui jamaah haji
kaum pendatang Arab dan sekitarnya. Gerakan IM saat ini terbelah dalam dua arus, yaitu IM Tarbawi, IM Jihadi. Lanjut. Jadi Ikhwanul Muslimin itu terbagi menjadi dua, Tarbawi dengan yang Tarbawi. IM Tarbawi tidak terlalu radikal. Tujuan utamanya tetap membentuk daulah Islamiyah, jadi pengen merebut Indonesia ini. Mereka dapat memanfaatkan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita. Jalur Tarbiyah memasuki Indonesia pada ini tokoh penting Rahmat Abdullah Hilmi Aminuddin. Kalau sampean akrab dengan dunia koran, akrab ini. Ada 3 jalur penting pengembangan IM Tarbiyah di Indonesia. Kelompok Usroh. Nek sampean kuliah, termasuk yang saya ceritakan tadi, hampir kampus di Jawa khususnya, kampus-kampus favorit, biasanya di sekitarnya ada namanya asrama PPSDMS. Itu memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan bagus, mahasiswa-mahasiswa yang EQ-nya bagus, nilainya bagus, direkrut, kasih beasiswa, diasramakan, direkrut menjadi anggota ini. Itu namanya kelompok usroh. Nanti didoktrin. Alumni Timur Tengah banyak ini, alumni Libya. Nah, yang terakhir ini yang penting. Pertemuan 3 jalur inilah yang selanjutnya melahirkan partai PKS. Nah, jadi PKS itu adalah alirannya Salafi, tapi Salafinya Tarbawi. Maka dulu sebelum PKS lahir itu namanya Tarbiyah, At-Tarbiyah. Setelah besar, maka kemudian melahirkan partai namanya PK, Partai Keadilan. Partai Keadilan kemudian nggak lolos, kemudian berubah namanya PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera macam. Ada tokoh alumni Usroh, produk asli kaderisasi PKS, rodok radikal titik, terus fanatik. Ada tokoh yang bukan alumni Usroh, pendatang, akhirnya masuk di PKS. Oleh PKS tokoh-tokoh sing pendatang ini dicutak, dikeluarkan. Sekarang mereka mendirikan Partai Gelora. Jadi Partai Gelora itu pecahan PKS, kelompok yang memang bukan produk asli usrohnya ini. Yes. Lanjut Mas. Nanti kalau ada, nah ini tokohnya. Lanjut Mas, waktunya habis. Ini gerakannya termasuk DDI. DDI itu Salafi, bukan Ahlussunnah. Kami, kalau di organisasi kampus itu kami. Terus, yang kedua ada IM Jihadi. Ya, IM Jihadi itu, ini tokohnya Salafi radikal DI Darul Islam, terus Abdullah Sungkar. Ini sudah mati. Abdullah Sungkar itu punya teman namanya Abu Bakar Ba'asyir. Sekarang masih hidup ya. Abu Bakar Ba'asyir itu wong Jombang. Jombang itu aneh-aneh rek. Abu Bakar Ba'asyir itu asli Jombang. Jadi ono sing pendiri LDII, pendiri NU, pendiri iki teroris iki. Ya, pemikir besarnya Abdullah Azam, Aiman Zawahiri ini sudah terbunuh. Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi ya. Terus ini berafiliasi ke Usama bin Laden. Sekarang pecahan dari gerakan ini banyak. Rata-rata kalau sampean lihat di TV kayak kemarin ada yang ketangkep ya, itu pecahan ini. Karena tokohnya sudah dipenjara atau bahkan sudah mati, maka bawahannya murid-muridnya itu bergerak dengan sendiri-sendiri. Itu bawahan itu. Pokoknya teror-teror di Indonesia itu rata-rata dari sini. Lanjut Mas. Itu apa tadi? Ikhwanul Muslimin. Oke, terus Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam global, didirikan ya di bawah pimpinan pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani.
Ini ada kitabnya banyak. Perbedaan IM adalah penolakannya terhadap konsep demokrasi. Jadi, ya, dan tekanannya terhadap paham kekhalifahan. Kalau IM Ikhwanul Muslimin itu dia masih berdamai dengan demokrasi. Maksudnya demokrasi itu Amerika. Jadi Ikhwanul Muslimin itu tidak anti Amerika. Tapi kalau HTI itu anti Amerika. Dia tidak mau sistem pemerintahan ala kepresidenan, ya, trias politika itu dia nggak mau. Dia pakainya khalifah atau khilafah. Metode perjuangan 3 tahap: kaderisasi, sosialisasi, terus baru merebut kekuasaan. Di Indonesia dia baru sampai dini. Kebetulan oleh Pak Wiranto kemudian dibubarkan. Kekhalifahan Indonesia. Khilafah itu biasa. Khilafah itu dia ingin mengembalikan sistem pemerintahan kayak era Khulafaur Rasyidin. Jadi seluruh umat Indonesia dipimpin oleh satu pemimpin. Masalahnya mungkin apa tidak? Sampean orang Martapura dipimpin misalnya, dipilih terus pemimpinnya dari Irak misalnya. Ya susah karena kita sudah terikat dengan pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi nggak mungkin kekhalifahan di dunia itu nggak mungkin. Wilayah pengembangan utama HTI adalah negara-negara Asia, ya termasuk Indonesia. Lanjut. HTI. Jadi HTI itu dunia. Di negara namanya sesuai negaranya. Indonesia berarti HT Indonesia. HTI disingkat. Gerakan di Indonesia berawal kampus Masjid Al-Ghifari. Kampus, jadi di kampus sangat rentan. Bahan baku utamanya berasal dari gerakan IM, sayap radikal, jihadi tadi. Nah, kepemimpinannya ini. Jadi di Indonesia dia nggak punya ketua, dia punyanya hanya juru bicara. Yang sangat terkenal ini Ismail Yusanto. Ini sering ketemu ireng ini. Kita sering dialog dengan Ismail Yusanto ini sering. Nah, dalam pengembangannya sudah lanjut, singkat saja karena waktu ini entek. Syiah. Nah, Syiah di Indonesia juga berkembang, ya. Jaringan Syiah internasional sekarang terbagi dalam 2 wilayah. Ini Syiah ini banyak. Kalau ini hanya singkat saja, nanti kalau pengen agak lengkap minta buku Mas Irfan. Dibaca itu soal Syiah. Karena Syiah itu faham Islam yang paling banyak cabangnya itu Syiah. Karena setiap ada orang di Syiah itu yang pinter, biasanya dia membuat kelompok sendiri. Kalau dulu kan hanya Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, ada Syiah apa mana Mas? Isna Asyariyah. Ya hanya itu. Tapi sekarang banyak. Tapi ringkesnya ini yang paling populer sekarang kayak misalkan di Yaman. Yaman itu ada organisasi Ghouthi. Itu kalau nggak salah Syiah. Aslinya Syiah Yaman itu dulu itu Syiahnya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang ajarannya mendekati dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Syekh Zaid bin Husain bin Ali, Syekh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ke atas. Itu memang awalnya tokoh Ahlus Sunnah. Maka Imam Hanafi itu berguru fikihnya itu ke Syekh Zaid, karena Syekh Zaid itu sangat super cerdas. Makanya Syiah paling dekat dengan faham Ahlus Sunnah itu Syiah Zaidiyah. Ghouthi di Yaman itu alirannya Syiah Zaidiyah, tapi karena dia butuh bantuan politik karena perang dengan Arab Saudi, dia bersatu dengan Iran. Iran itu Syiahnya Syiah Imamiyah. Wah ini panjang nih diceritakan wes. Pokoknya sama ngerti ono Syiah ngono wes. Lanjut.
Gerakan Syiah di Indonesia secara kultural, Syiah telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan Islam Nusantara. Lama wis. Setelah terjadi revolusi Islam Iran, pada awal gerakannya bersifat intelektual. Nah, Syiah di Indonesia ada dua corak. Syiah politik ya untuk membentuk negara Islam, ini minim, nggak begitu banyak. Ada Syiah non politik untuk membentuk masyarakat Syiah, ini banyak. Kayak dulu ada tokoh namanya Jalaluddin Rahmat. Jenengan, ono jenenge Jalaluddin Rahmat. Dulu ada tokoh itu penulis buku sangat populer itu dari Bogor kalau nggak salah, Jawa Barat. Oke, lanjut Mas. Ini organisasinya ada LKAB. Jalaluddin Rahmat dengan istrinya itu sama-sama Syiah, tapi kemudian pisah karena yang satu ikut LKAB, yang satu ikut Ijabi. Bedanya apa? Nanti jangan baca sendiri. NU pernah terjebak dengan program beasiswa Syiah ya, pernah mendapatkan beasiswa doktor 300 doktor, tapi kemudian Pak Said Akil ditegur waktu itu karena podo ae nyekolahno arek ning Syiah berarti podo kambek mendidik anak NU menjadi Syiah. Lanjut Mas. Ini Syiah di Indonesia, lanjut. Terus lanjut Jamaah Tabligh. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Biasanya orang pakai baju putih, bawa tas, bawa peralatan masak. Ada di masjid masa itu Jamaah Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh itu kalau di Indonesia itu pusatnya di Magetan. Jamaah Tablighnya aslinya yang di Magetan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah karena murid kesayangannya Hadratus Syekh. Jadi bapaknya ini kebetulan tunggal masih saudara saya juga. Bapaknya itu murid kesayangan Hadratus Syekh, punya anak, lah anaknya inilah yang kemudian mengembangkan paham jauhlah di Indonesia. Tapi sebenarnya pahamnya Ahlus Sunnah. Tapi jauhlah itu mengakomodir semua paham, semua kelompok. Sehingga kadang dimanfaatkan. Misalnya ono wong salafi pengen menyebarkan Islam misalkan di daerah Papua pedalaman, dia nggak punya jaringan, dia masuk ikut ke jauhlah, khuruj ke Papua atas nama jauhlah tapi menyebarkan paham salafi wahabi. Itu kesalahannya. Jadi dia siapapun yang mau dakwah aliran apapun ditampung. Nah, ini besar ini, banyak artis-artis yang ikut sini. Dulu ada namanya rocker, gitarolis. Nah, ini Jamaah Tabligh. Ada yang sekarang mantan gitaris Ungu apa? Ya, itu juga masuk ini. Banyak mantan suaminya Marsanda. Pak Sukron kok apal iki. Delok berita rek. Masuk ini. Jamaah Tabligh itu besar. Besar. Tapi itu tadi, semangat dakwahnya kuat, tapi tidak dibarengi dengan keilmuan yang kuat. Banyak di antara mereka sing nol, maca Qur'ane gak iso. Saya pernah ikut masuk ke sini, saya pernah khuruj 40 hari tak delok piye sih sebenarnya. Saya pelajari. Banyak mereka yang nggak bisa baca Al-Qur'an banyak, tapi punya semangat dakwah. Akhirnya waktu sholat keliling ke rumah-rumah, ayo jamaah. Giliran suruh ngimami nggak iso. Nah, ini banyak di sini. Oke, lanjut Mas. Ahmadiyah di Indonesia sudah nggak begitu ada karena dulu pernah di demo. Ahmadiyah itu mengakui Mirza Ghulam Ahmad ya itu sebagai nabi. Tapi Ahmadiyah ada yang Qadian ya, ada yang ini. Jadi Ahmadiyah ada dua, Lahori dengan Qadian. Tapi di Indonesia Ahmadiyah sudah dilarang. Pernah di demo dulu itu sampai dibakar itu. Lanjut Mas. Sudah. Penutup intinya ini kalau biasanya saya di Tebu Ireng 3 jam jelas ini. Tapi karena waktunya terbatas ya sudah, paling tidak pengenalan. Nanti kalau ada yang belum paham sepenuhnya saya mandatkan ke Mas Irfan untuk menjawab gitu. Jadi tujuannya ini agar kita itu paham siapa kita, siapa orang di luar kita.
Itu penting. Karena seringkali kita itu mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tapi gak ngerti karepe. Gak ngerti dalile. Ini yang jadi masalah. Saya sering menemukan kasus. Sering menemukan kasus anak muda kuliah pulang ikut salafi. Bapaknya kebetulan jadi kiai kampung, punya masjid, direbutlah masjid itu jadikan basis salafi. Sejak saat itu tahlilan haram, manakiban haram. Para pengamal Torekoh Samaniyah itu ahli neraka kabeh. Bagi mereka, bukan bagi saya loh ya. Bagi mereka. Kenapa? Lah kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang pengamal Torekoh, yang pengamal maulid tiba, yang pengamal manakib, kadang nggak ngerti. Saya tadi ziarah dengan mas-mas, hampir di semua makom, mulai siapa tadi ya? Yang pertama Syekh Sya'roni ya, kemudian Syekh Kasful Anwar, kemudian Syekh Arsyad. Di setiap makom ada tulisan, apa itu? Apa itu bunyinya piye kok gak hafal aku. Wis pokoke aghisuna li ajila itulah. Itu apa namanya? Tulisan itu namanya apa? Saya ngerti ini sampean, apa namanya itu? Itu tawasul. Nah, tawasul itu ada tawasul bil a'mal, ada tawasul bidzat. Nah, itu termasuk tawasul apa? Saman berdoa, ya Syekh, Tuan Guru sekumpul, aku mohon kepadamu ya Syekh, saman berdoa, itu namanya tawasul. Kalau saman pelajari ada istighosah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di bawahnya itu ada ya Nukoba, ya Nujaba, ya Aktob, ya Abdal. Oh, itu bukan tawasul lagi, itu menolong. Manakib Rijalallah ya, aghisuna li ajlillah, itu bukan tawasul, itu malah manggil Syekh Abdul Qadir Jailani untuk hadir agar beliau mendoakan kepada Allah. Itu tawasul bidzat. Lah, kita ngamalno itu tapi nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti argumentasinya. Itu yang menyebabkan kita seringkali dipatahkan oleh mereka. Seringkali dipatahkan oleh mereka. Kalau sudah dipatahkan, kita oh iya ternyata saya selama ini Islamnya salah. Tobat, nasuha, akhirnya masuk mereka. Itu banyak. Maka di Tebu Ireng ya, kami memang menerapkan pendidikan aswaja itu kami bagi menjadi 3, Pak. Pertama ya, KNU-nya. Jadi NU mulai awal berdirinya tujuannya apa, kemudian sejarahnya bagaimana, prinsipnya itu bagaimana, itu di kelas, kalau sekolah umum itu di kelas 1. Yang kedua baru teori aswajanya. Kebetulan yang nulis buku ini saya. Teori aswaja itu mulai sejarah aswaja, kemudian yang kita bahas ini jadi apa? Aliran-aliran, kemudian akidah Ahlussunnah seperti apa, sejarahnya bagaimana, ajarannya bagaimana, kemudian fikih Ahlussunnah bagaimana, tasawuf Ahlussunnah bagaimana, sunnah bid'ah itu bagaimana, salafi wahabi bagaimana. Kelas 2. Di kelas 3 baru fikih tradisi. Yang misalnya tahlilan itu dasarnya apa, argumentasinya bagaimana, maulid Nabi itu dasarnya apa, kenapa kalau Rasulullah kok maulid Nabi yang diperingati hari lahirnya, tapi kalau Tuan Guru sekumpul yang diperingati wafatnya. Ada enggak Masyayikh Martapura yang diperingati hari lahirnya? Enggak ada. Semua yang diperingati wafatnya. Kenapa? Kenapa kalau Nabi yang diperingati lahirnya, tapi kalau ulama kita yang diperingati? Pernah nggak sampean mendapatkan undangan perihal memperingati hari wafatnya Rasulullah Muhammad SAW? Pernah nggak? Nggak ada. Yang diperingati lahirnya. Itu kita kaji.
Isra Mi'raj. Pemahaman Isra Mi'raj itu birruh apa bil jasad juga. Kemudian sholat, Rasulullah sholat pertama kali kapan? Ayo, Rasulullah sholat pertama kali kapan? Sholat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sholat apa? Nah, itu dikaji. Ketika menghadap kepada Allah, gambarannya seperti apa? Apa kayak sampean berhadapan dengan saya seperti ini? Apa kayak sampean melihat gambar ini? Lah kok Gusti Allah kok jadi protes barang, ya Allah sholatnya kakean dikurangi. Loh, katanya Allah Maha tahu. Nah, itu kita kaji. Jadi ada 3 tahapan, NU-nya, kemudian teori tentang Ahlus Sunnahnya, baru fikih tradisi NU-nya. Saya kira gitu, waktunya habis. Mohon maaf, dilanjut dengan tanya jawab. Monggo Gus. Kepada Ustadz Syukron Ma'mun kami ucapkan terima kasih. Ya mungkin sedikit nggih Ustadz. Jadi kemarin koordinasi sama beliau masalah konsep hari ini. Memang beliau katakan durasi 45 menit untuk materi ini kurang, ngaten nggih Ustadz. Jadi mungkin teman-teman yang mau lebih dalam mempelajari aswaja silahkan setelah lulus di sini melanjutkan ke muallimin. Ngaten nggih Ustadz. Daripada mengambil sumber ilmu dari kertas yang dibakar ke lilin, mending langsung ambil ke lilinnya gitu kan. Ya, jadi mungkin kita kasih 1 pertanyaan aja ya Ustadz, karena durasinya sudah mepet. Jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya 1 orang dipersilahkan untuk angkat tangan. Dipersilahkan 1 orang untuk bertanya. Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz Syukron. Perkenalkan, nama ulun Bayudawi dari kelas 2 Aliyah. Mohon izin bertanya Ustadz. Mungkin dari teman-teman atau dari Ustadz Syukron juga tidak asing dengan tokoh publik atau selebgram, tiktokers yang nama beliau itu Al-Habib Hussein Ja'far Al-Haddar. Nah, mungkin dari pandangan Ustadz Syukron sendiri, beliau itu pahamnya apa? Oke, itu aja dari pertanyaan ulun. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 1 aja kayaknya Ustaz. Oke. Memang sangat populer dan di Tebu Ireng seingat saya sudah 3 kali. Habib Ja'far ini sering, di Tebu Ireng sering dan sangat akrab lah dengan kami. Banyak yang mengatakan bahwa Ustadz Ja'far ini pahamnya Syiah. Kenapa Syiah? Karena Ustadz Ja'far itu alumni Darul Lughah. Banyak yang mengatakan Darul Lughah itu pahamnya Syiah. Padahal Buya Yahya itu juga alumni Darul Lughah. Habib siapa itu pendirinya? Ya. Kalau saya cukup banyak mengikuti pidato-pidato beliau, baik itu kolaps dengan yang lainnya atau sendiri. Saya kok sampai hari ini belum melihat pemikiran dari beliau yang mengindikasikan beliau itu seorang Syiah. Ya, saya tidak berani mengatakan beliau Syiah atau bukan, tapi saya belum melihat indikasi pemikiran beliau itu mazhabnya Syiah. Darul Lughah itu memang banyak dikesankan oleh orang sebagai pengamal Syiah. Itu juga perlu dipertanyakan karena tidak ada keterangan secara langsung yang mengatakan bahwa Darul Lughah itu pahamnya Syiah. Jadi jawaban saya, setahu saya pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Habib Ja'far itu kok masih dalam koridor Ahlus Sunnah. Bahkan saya
seseorang siapa namanya yang beliau mengatakan bahwa banyak orang menyebut saya itu Syiah, padahal saya bukan Syiah, kata beliau. Seingat saya dengan seorang Kristen itulah, dia kan sering kolaps dengan orang Kristen itu, apa namanya itu, yang mulai ada ketertarikan, 3 orang yang mulai ada ketertarikan masuk Islam ketika beberapa kali diskusi dengan Habib Ja'far itu. Ini Habib Ja'far yang muda itu kan, karena ada lagi Habib Ja'far Tholib, itu beda, itu tokoh, wah senengannya perang ke Afghanistan dulu, yang ngebom Borobudur dulu itu Ja'far Umar Tholib itu. Gak tahu masih hidup apa sudah wafat. Iya, iya. Itu Ja'far Umar Tholib punya pasukan apa lupa saya, tapi ya sering ngirim pasukan perang ke luar negeri. Tapi kalau Ja'far yang ini yang sekarang populer itu, setahu saya ya, saya belum pernah melihat pemikiran beliau yang Syiah ya, dan setahu saya beliau sendiri mengatakan bahwa beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, memang persoalannya kita ini ketika memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, seringkali kita sudah melangkah kepada organisasi yang akan kita nilai, tapi teori Ahlus Sunnahnya sendiri kita kadang belum paham. Pak Ustadz Ubaidillah tadi malam tak, yuk Muhammadiyah Ahlus Sunnah apa enggak? Kalau saya mengatakan Muhammadiyah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah ya. Gitu ya, cukup lagi. Gimana Mas? Sail sudah jelas. Mungkin sedikit lagi perlu diperjelas Ustadz. Apakah setiap Syiah itu sesat? Begitu Ustadz. Apakah setiap Syiah itu sesat? Jadi begini, dulu dari sekian banyak aliran Syiah, itu yang saya sebutkan tadi, ada aliran Syiah yang paling mendekati paham Ahlus Sunnah, yaitu Zaidiyah. Tetapi pada perkembangannya, karena Syekh Zaid itu tidak punya produk kitab, ini juga yang menjadi alasan kenapa Ahlus Sunnah itu mazhabnya kok Syafi'i, Hanafi, Hambali dan itu kok gak yang lainnya, karena itu dipilih untuk menjaga keotentifikasi ajarannya. Lah, Syiah Zaidiyah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah itu tidak ada kitabnya. Ada yang mengatakan Imam Ibnu Zaid itu punya kitab apa ya, Majmu' Zaidiyah apa namanya, tapi saya belum pernah lihat juga. Itu pun ada yang mengatakan yang menulis bukan Syekh Zaid tapi muridnya. Karena keotentifikasinya ajaran Syiah Zaidiyah itu tidak bisa terjaga, akhirnya antara Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyar, Syiah yang lain-lainnya itu menjadi kabur. Apalagi setiap tokoh di Syiah itu biasa paham sesuai dengan paham dia. Maka kita sulit, apalagi di Syiah ada model-model taqiyah ya, yang kadang di hadapan kita kayak terlihat benar, tapi sesungguhnya dia menyimpan sesuatu yang dia tutup-tutupi. Jadi kalau saya ditanya apakah semua Syiah itu sesat, saya tidak berani mengatakan itu, tapi mayoritas Syiah itu sesat, gitu aja. Karena sesat dan tidaknya itu kan juga kita harus paham dulu ajarannya gimana gitu. Nah, kalau saya bilang semua Syiah itu sesat, lah terus misalkan ada Syiah yang sebenarnya dengan kita nggak jauh beda misalkan, ya kan susah kalau saya mengatakan sesat. Tapi mayoritas Syiah itu tidak seperti kita, gitu aja. Yang paling enak ya wis lah ikut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak usah terpesona dengan Syiah, nggak usah terpesona dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, nggak. Kadang kita itu dalil Quran keluar semua. Itu alumni Darussalam Qurannya nggak metu, yang metu kitab tok misalnya. Sehingga kita meragukan. Jangan begitu.
kitab itu diambil dari pemahaman Al-Quran yang difahami oleh salafus soleh. Gitu. Nggih. Matur suwun Ustaz. Dengan demikian berakhir acara yang ketiga, memasuki acara terakhir yaitu penutup sekaligus doa. Untuk doa kami mohonkan dengan hormat Kiai Mukhlis untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana mu'amalataka ala khairin tahfadhana fi adyanina nufusina wa awlatina wa ahlina wa ashkafina babina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa bayrin innaka wali kulli khairin tafaddalan bi kulli khair wa mu'til ghari arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan wasi'an thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Mukhlis. Dengan demikian berakhir sudah acara kita sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dalam berkata dan bersikap. Untuk santri untuk bertahan sebentar dibagi konsumsi. Terima kasih.